Halo Sobat Trader, kita kali ini mau kembali bahas analisa market mingguan Forex Gold Oil 13 sampai 17 Maret 2023. Ya, topik kali ini dampak data tenaga kerja AS melemahkan dolar. Oke, kita lihat dulu nih. Kalau kita lihat di Jumat kemarin ada data tenaga kerja AS, sebenarnya ada 3 ya. Selain non-farm itu ada unemployment rate. Ya, unemployment rate AS ini kelihatan dari previous 3,4% jadi 3,6%. Jadi ada kenaikannya, tapi ini unemployment rate, jadi data pengangguran. Jadi pengangguran yang bertambah. Ya, kalau pengangguran bertambah cenderung tidak baik buat ekonomi ya. Kemudian data non-farm itu dari 504K jadi 311K. Ya, walaupun di sini lebih besar daripada forecast, tapi kan dari previousnya itu dia lebih rendah ya, jadi 311K. Kemudian kita lihat di sini, selain itu juga ada data average hourly earning ya. Ini maksudnya data ya, rata-rata upah per jam ya. Kalau di Amerika itu kan upahnya per jam ya dihitungnya. Itu dari 0,3% jadi 0,2%, bahkan di bawah forecast ya, dari 0,4. Jadi ini cenderung melemahkan dolar, Sobat Trader. Oke, kalau kita lihat data untuk minggu ini, ya kita lihat data minggu ini Sobat Trader bisa buka ya di javafx.co.id, kemudian economic calendar. Oke, kita lihat di sini untuk data pada minggu ini dari hari Senin itu kelihatan tidak ada data high impact ya. Kemudian Selasa itu ada claimant count change ya, jam 14 WIB. Ini data dari Inggris, ini data pengangguran ya, klaim pengangguran. Kemudian hari Selasa ada CPI nih, ini dari US, ini penting ya, ini data inflasinya AS, kita perlu perhatikan. Kemudian kalau di hari Rabu ada high impact-nya itu spring forecast statement jam 17 WIB. Kemudian ada retail sales dari US 19.30. Kemudian ada oil stock change ya. Ini data stok minyaknya US. Ya, ini data penting juga high impact. Kemudian dari hari Kamis ada GDP-nya kuartal dari New Zealand. Kemudian ada employment change dari Australia 7.30. Kemudian ada building permit dari US itu 19.30. Oke, kemudian ada ECB deposit facility reduction, ECB interest reduction. Nah, ini penting juga, perlu diperhatikan ya. Nih kalau ada kenaikan cenderung itu mendorong penguatan euro. Oke, kemudian ada ECB Monetary Policy Conference, ECB President Lagarde speech. Nah, ini data-data penting di hari Kamis. Dari Jumat kita lihat tidak ada yang high impact. Oke, kita lanjut ke chart. Ya, kita ke chart. Kita lihat di sini dolar index. Ya, karena pengaruh daripada data tenaga kerja AS, ini tadinya dolar index sih cenderung naik ya, nanjak pelan-pelan. Tapi kemudian dia break support trendline, jadi ini cenderung untuk turun ya, melemahkan dolar. Jadi cenderung untuk turun ya untuk dolar indeks. Kemudian kita ke GBP USD. GBP USD karena pelemahan dolar cenderung untuk naik ya. Kita lihat di sini sudah break juga nih resisten trendline. Jadi untuk minggu ini diprediksi cenderung naik ke ya level-level resisten yang kita lihat di sini, garis-garis horizontal. Dia cenderung bisa ke 1.2143, bisa lanjut kemudian 1.2268 atau lanjut lagi ke 1.2439. Oke, kita ke Euro USD. Oke, karena pelemahan dolar cenderung juga kelihatan di sini break resistance trend line, cenderung naik ke arah resisten berikutnya ya. Kita lihat di sini dia ke arah 1.0736, bukan berarti langsung naik ya seperti tadi. Jadi ke arah resisten, kemudian bisa ada koreksi terbatas, kemudian naik lagi ke resisten berikutnya itu ke 1.0807, bisa lanjut ke 1.0884 ya. Oke, kita lanjut ke
Aussie USD. Aussie USD kita lihat ini ada sedikit perbedaan dengan Aussie USD. Dia kalau kita lihat di sini ini belum break resisten trendline. Jadi masih ada nih pergumulan di sini nih di sekitar area sini untuk dia break ya. Jadi ini kita lihat, kita pantau nih di minggu ini, kalau dia sudah break berarti dia udah cenderung naik. Tapi kita lihat di sini untuk hari ini dia masih ke dalam, tapi kecenderungannya kita lihat ini sudah ada bullish candle ya. Di H4 juga ya kelihatan. Jadi cenderung naik karena pelemahan dolar ya, sobat trader. Jadi kalau dia naik berarti dia ke arah resistennya di 0.6706, bisa lanjut ke 0.6767 bahkan ke 0.6839. Oke, kita ke New Zealand USD. New Zealand USD sama karena pelemahan dolar deh cenderung untuk naik ya. Di sini ada doji ya, jadi kelihatan di sini di level support. Jadi dia cenderung ke arah resisten di 0.6199, lanjut ke 0.6250, lanjut juga ke 0.6298 ya. Jadi tetap ada koreksi ya, terbatas kemudian cenderung naik. Oke, kita ke USD Japanese Yen ya, karena pelemahan dolar kita lihat ini dia break support trend line, jadi cenderung ke arah support ya. Kalau ini ke arah support ya, karena US nya di depan ya, pelemahan dolar berarti USD Japanese Yen cenderung untuk turun ke arah support. Supportnya di mana? Di 132 ya, 0.00, kemudian bisa lanjut ke support berikutnya 129.48 atau ke support berikutnya lagi ke 127.05. Oke, kita ke USD Kanada. Oke, USD Kanada kita lihat di sini agak perbedaan nih. Ya, ini walaupun US yang di depan, tapi ini ada kalau secara teknikal nih kelihatan ada kenaikan ya. Jadi kita bisa pantau di sini. Tapi kita lihat nih pelemahan dolar di awal minggu ini ada bearish candle ya. Jadi dia bisa cenderung ke arah supportnya dulu ya. Kita lihat, bisa kita pantau di mana resisten become support ya, resisten become support ya, kurang lebih di area sini, di area sini ya, karena ini break ya, break resisten become support. Jadi bisa dia sampai ke misalkan ketahan dulu ke arah, karena pelemahan dolar ke 1.3698 ya sobat trader. Kalau setelah itu dia bisa kembali naik karena di sini ada support trendline ya, support trendline, jadi bisa kembali naik. Oke, tapi sementara di awal minggu turun ke arah 1.3698. Nanti kita pantau lagi kalau dia break support trendline atau tidak. Kalau tidak berarti dia bisa kembali naik ke arah resisten di 1.3809. Kalau dia break berarti dia ke arah support di 1.3663. Oke, kita ke USD Swiss francs. USD Swiss francs cenderung ya, karena pelemahan dolar dia cenderung turun ya. Jadi kita lihat di sini ya, kalaupun koreksi terbatas di 0.9216, tapi cenderung turun ke arah support di berikutnya di 0.9083 bahkan ke 0.9016. Oke, kita ke gold. Gold kita lihat sini nih sudah break nih resisten trendline. Jadi cenderung untuk naik ya untuk gold ya, walaupun koreksi ya terbatas di sekitar 1870, tapi cenderung naik ke arah resisten di 1889 ya, kemudian ke 1910, bisa lagi juga ke 1929 sampai bahkan 1949. Tapi kita lihat di sini kecenderungannya untuk naik gold pada minggu ini ya. Kemudian USD oil. USD oil kita lihat di sini kelihatan nih pergerakannya agak terbatas ya. Dia di sekitar range nih, range kan nih, kita lihat di sini range sekitar 73.27 sampai ke 80.55 nih. Tapi kita lihat di sini ada di support trendnya kelihatannya ada kenaikan, berarti kan cenderung untuk naik dulu ke arah mana ya, ke arah resisten yang di sini yang 8055. Jadi dia cenderung naik ke 78.24 lalu lanjut ke 8055. Oke, sahabat trader, nanti kalau untuk detailnya update-update-nya bisa dibahas di grup Telegram. Oke, demikian analisa mingguan forex gold oil 13 sampai 17 Maret 2023. Oke, trade by yourself and safe trading.